Bapak I. Ahmad Sohi beserta keluarga, dan yang saya hormati Abina Zainal Mutakin LC beserta keluarga, dan para dewan guru yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Berdiri saya di sini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah datang ke acara Halbi Jilid 4, dan terima kasih banyak buat para alumni yang sudah menghadiri acara Halbi ini, dan tetap jaga kesehatan, pokoknya jaga social distancing, tetap pakai masker. Ya pokoknya banyak terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Abina Zainal Mutakin LC selaku pemimpin Pondok Pesantren Quran Yatim Piatu dan Duafa Alif Tifah. Kepada Abina Zainal Mutakin LC kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Ayahanda tercinta Kyai Haji Ahmad Sohi beserta keluarga, para asatizah, dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman anak-anakku tercinta, alumni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat yang sangat banyak. Walaupun Ramadan ini teramat sangat istimewa, bukan hanya perintah menghadapi puasa dan qiyamul lailnya, tapi lebih daripada itu kita menghadapi sebuah wabah yang mendunia, wabah COVID-19. Dan ini lagi-lagi menguji keimanan kita, akankah kita semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya justru menjauhkan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi kita terkadang lewat virtual, lewat dunia maya, beberapa teman, beberapa alumni. Tapi ada juga yang datang saling menyapa ke tempat-tempat asatizah. Bahkan kita sempat datang ke santri, ke rumahnya ketika pertengahan Ramadan memberikan sembako. Alhamdulillah masih bisa datang silaturahmi. Anak-anakku tersayang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya sudah lebih dari berapa? 15 tahun ya. 2009 sama 2020 berapa itu? 17. 11 tahun ya, kurang lebih 11 tahun berdirinya pondok pesantren ini. Dulu mungkin hanya rumah yatim, kemudian panti yatim, kemudian sekarang menjadi pesantren. Ini pun tidak lepas dari doa-doa alumni semuanya, dan tentunya kerjasama alumni di tengah masyarakat menjadi katalisator, menjadi penyambung lidah untuk keberkahan pesantren ini. Maka kita mohon kepada alumni bisa menyampaikan yang baik-baik dari pesantren ini. Kalaupun ada yang buruk-buruk, tolong dinikmati saja sendiri. Kalau ada sesuatu yang buruk, mohon kita diingatkan pula, diberitahukan, begitu ya, agar semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Dan Pondok Latifah Mulia ini insya Allah punya cita-cita ke depan memiliki 1000 pondok Al-Latifah. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah ada jelas Latifah 2, kemudian mungkin Al-Latifah 3, Al-Latifah 4. Wallahu a'lam bishawab.
Karena itu kekuatan langitlah kekuatan yang sangat dahsyat yang tidak bisa tertandingi. Ya, maka pesan Abi kepada alumni semuanya, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Karena semua kehidupan kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mati dan hidup kita atas kehendak Allah, rezeki lapang dan sempitnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Maka tetap semangat untuk lebih mengutamakan Allah. Begitu ya. Lebih mengutamakan Allah. Mohon kiranya ketika ada peluang-peluang usaha yang bisa membangun Latifah 3, Latifah 4 dan sebagainya, beritahukan kepada kami. Ya, jadilah bahagian dari apa? Dari inspirasi kehidupan kita untuk orang lain. Jadilah bagian dari inspirasi kebaikan untuk orang lain. Ya. Maka sebaik-baik manusia bukan mereka yang strata pendidikannya tinggi. Sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang sangat bermanfaat kehadirannya untuk orang lain. Karena itu kita mohon kepada alumni semuanya yang hadir ataupun yang tidak hadir, mohon dijaga ukhuwahnya. Perbedaan di luar sangat kental sekali, budayanya pun berbeda-beda, tradisi barat sudah mulai masuk. Ya, bahkan di dalam ini banyak komunis, ya, liberalis, kemudian sekuler, memisahkan agama dari kehidupan kita. Karena itu semangat kita adalah semangat mendidik, semangat memberi, semangat berkorban, semangat berkontribusi yang terbaik. Begitu ya. Mungkin tidak panjang lebar, ini sebagai sambutan saja. Abi dan keluarga beserta yayasan mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallah minna. Baik. Ini ribet ini bawahnya nih. Awas kabel. Yang kalau jatuh yang repot kabelnya, sayang kabelnya, orangnya belakangan. Ya baik, semuanya fokus. Alumni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kendala, biasanya alumni itu agak sulit mencari pekerjaan, betul nggak? Nggak usah ngangguk, udah kelihatan dari wajahnya, iya kan? Mau keluar dari pesantren, mau keluar dari sekolah SMA, SMK, aliyah, apapun, kelihatannya agak kesulitan. Neng sini aja sayang, sini ambil barisan lagi, jangan di situ nongkrong, capek, sakit kakinya. Nih buat barisan lagi, ayo, buat barisan lagi. Ini alimnya mau datang lagi, 3.000 alumni mau datang nih, iya. Ya alumni Latifah, TRA, TK-nya belum datang ini, iya. Masih banyak yang belum datang ini. Ya. Ada beberapa masalah kehidupan kita. Jadi ketika selesai dari pesantren itu mau kemana? Bingung kan? Mau kemana? Tapi kalau kita melihat bahwa niatan kebaikan itu, perhatikan ini, niat baik itu akan dimuliakan, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Karena itu jangan pernah cemas, jangan pernah gelisah, jangan pernah sedih. Ketika Anda menjadi alumni, yang ada di benak kita adalah jadi orang bermanfaat. Setuju nih? Jadi orang bermanfaat. Ucapkan sama-sama. Jadi orang bermanfaat. Tangannya dikataskan, coba tangannya. Pegang temannya kanan, yang kanan. Jadi orang bermanfaat. Ayo. Ulangi ya akhi, jadi orang yang bermanfaat. 2, 3. Oke. Sebelah kiri, tangan kiri. Insya Allah kita jadi orang bermanfaat. Ayo. Insya Allah.
Yang pertama, mindset berpikirnya adalah menjadi orang bermanfaat. Kalau sudah ada mindset berpikir orang bermanfaat, maka punten nih, ayo sama-sama kita merenungkan sebelumnya kita renungkan semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan yang besar, jangan minta yang kecil. Contoh, punten ini alumni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi nanya, kalau hujan deras Anda ingin mendapatkan air yang banyak, apa yang Anda gunakan? Ember. Jawaban yang lain apa? Bak. Ada lagi yang lainnya? Galon. Galon kecil. Toren. Betul. Ada lagi yang lainnya? Kolam. Kolam gede buat kolam. Ada lagi yang lainnya? Apa? Kalau pertani itu untuk Abi kalau hujan besar Abi mau mengambil air yang banyak pakai apa? Enggak pakai ember, enggak pakai kolam. Abi mau buat waduk yang gede. Mau buat waduk jatiluhur. Betul kan? Iya, kenapa? Kemanfaatannya banyak. Ya, sawah-sawah, sungai-sungai teraliri. Maka Kalimalang itu orang-orang pabrik-pabrik yang ngambil air dari Kalimalang itu bayar dengan jatiluhur. Sampai airnya itu ke Jakarta, perusahaan-perusahaan yang mengambil air Sostro ya, Coca-Cola, apalagi Fanta, nama-nama air tuh, betul ya? Apalagi itu bayar ke jatiluhur, karena yang punya waduknya adalah jatiluhur. Apa maksudnya Abi berbicara seperti ini? Perhatikan semuanya, alumni yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang besar, maka perluaslah niatannya. Apa maksudnya? Kalau Anda kerja, niatannya minta sama Allah, jangan untuk diri sendiri. Halo? Masih fokus ini? Kalau Anda kerja, ya bantu-bantu keluar, ataupun apalah kira-kira yang bisa bermanfaat di luar, minta sama Allah jangan untuk diri sendiri, tapi untuk orang tua. Untuk orang tua. Walaupun orang tua, mohon maaf, dari kita cuma 100.000 rupiah, orang tua nggak ngelihat 100.000 rupiahnya. Orang tua nggak ngelihat 20 ribunya. Orang tua ngelihat bahwa anaknya berbakti memuliakan ibunya. Itu yang penting tuh. Paham kira-kira nih ya? Jadi perluas niatannya untuk emak. Yang kedua itu siapa? Untuk abang, untuk adik nih. Ada adik yang belum sekolah, ada adik yang belum bisa sekolahnya, biaya hidupnya. Maka kita niatkan dahulu. Niat memperluas niat. Kalau sudah seperti itu, niatkan lagi untuk fakir miskin tetangga sebelah kanan kiri. Kalau sudah niatan kuat, maka Allah akan buka pikiran kita bekerja yang lebih kuat lagi. Allah buka pikiran kita untuk lebih berikhtiar lebih luas lagi. Begitu ya. Ini mohon maaf tahadus bin nikmah nih. Ya. Bapak, Abi, semuanya yayasan ini punya niatan bismillah pengen punya 1000 pondok pesantren. Alhamdulillah dibuka oleh Allah dengan pesantren Latifah 2. Dan kita yakin ada pesantren Latifah 3. Untuk siapa? Untuk sebanyak-banyak yatim piatu fakir miskin yang sekolahnya subhanallah dimudahkan nanti. Abi ingat di Sulawesi ada pesantren besar, terawal dari pesantren itu jumlahnya 10. Sekarang jumlah santri berapa? 1.400 orang. Ini yang dahsyat luar biasa. 1.400 orang ini, maaf, tidak ada bayaran sama sekali tahfiz Quran. Kebetulan kiainya teman Abi sekelas waktu di Gontor. Ketika ditanya, kenapa nggak bayaran? Yang pertama, mereka belajar Al-Quran. Mereka tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan bantu. Yang kedua, jawaban yang indah nih. Apa yang kedua? Beliau mengatakan, kalau Allah titipkan anak santri ke tempat ini, masa Allah nggak titipkan rezekinya kepada kita sih? Paham ini? Ya. Makanya kalau Anda yang sulit kerja, halo, perhatikan nih. Anda alumni sulit kerja, sulit mendapatkan tambahan, ada yang masalah dari niat Anda. Karena Anda sering egois untuk diri sendiri. Cobalah berpikir untuk bisa menghidupi orang tua.
Cobalah berpikir untuk bisa memberi kepada pesantren yatim. Terserah, tidak harus pesantren Al-Latifah. Mangga kalau memang ada yatim piatu di belakang rumah Anda, fakir miskin di belakang rumah Anda, silakan. Tapi masukkan dalam mimpi besar kita. Masukkan dalam cita-cita kita. Maka Allah kasih itu. Kemarin kita kena COVID-19. Masya Allah, kita gelisah nih. Bagaimana untuk bisa membantu anak-anak santri kita. Karena mereka nggak di pesantren. Bagaimana caranya? Akhirnya kita buat sembako. Bingung dari mana biayanya. Bismillah, minta sama Allah. Minta 300 sembako, dikasih oleh Allah 600 sembako, 2 kali lipat. Pertengahan Ramadan dikasih lagi oleh Allah. Alhamdulillah, tukang ojek dapat, fakir miskin dapat, janda-janda tua dapat, semua dapat. Oh, rupanya kalau kita pengen dapat besar, perluaslah niatannya. Maka mohon maaf yang Anda kesulitan mendapatkan ma'isyah, nafkah hidup, jangan-jangan ada yang salah dari niat Anda. Ya, di Tomang, perusahaan konveksi, itu pemilik perusahaannya itu menerima karyawan dengan 2 syarat saja. Yang pertama, sholat tepat waktu berjamaah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Gajinya lumayan. Pertama 1 juta, 2 juta. Tapi kalau bonus datang tuh, iya, THR, apalagi tuh, iya, apalagi yang lainnya, overtime dan sebagainya, itu bisa 10 juta. Padahal karyawannya itu maaf, nggak lulusan SMA, lulusan SMP, tapi manajemennya mencari orang yang rajin sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Maka ketika penyaringannya di HRD, ya, untuk mencari karyawan ditanya, enteng berani ngasih orang tua berapa kalau dapat rezeki. Sebegitu hebatnya itu manajemen perusahaan. Artinya kalau sang karyawan ini memuliakan orang tuanya, ini berarti karyawan yang cakep ini. Ayo gabung kerja di sini. Masya Allah, itu konveksinya meluas sampai ekspor ke Italia, ekspor ke Belanda, ekspor ke Jerman. Kenapa? Karena karyawannya pertama sholat tepat waktu, yang kedua ingin bermanfaat untuk orang lain. Maka na'udzubillah min zalik, kalau ada alumni yang meninggalkan sholat, na'udzubillah min zalik. Kok ada alumni yang gak berbakti kepada orang tua, na'udzubillah min zalik. Ya, di antara syaratnya rezeki kita nih, ninggalin sholat. Yang kedua, Anda tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ayo, camkan nih kalimat Abi, mungkin sederhana. Kalau Anda punya cita-cita besar, maka Allah akan mudahkan. Itu dahsyat, itu dirasakan banget. Ya, cobalah berpikir jangan untuk diri sendiri. Ya Allah, saya pengen kerja, ya Allah, susah banget, ini kemana? Salah, caranya minta sama Allah, kemudian niatkan ingin memuliakan ibu, niatkan ingin bisa menyolok